Yang kalau di Balerung kan biasa ada tamu-tamu gitu kan, tamu Jepang yang nonton orang latihan gitu di Ubud gitu. Nah, viral pertamanya. Terus itu udah dari Laras kecil, ini ada kaitannya dengan yang baru-baru ini Laras jadi tokoh Rarung itu. Nah, waktu buka paginya tuh buka TikTok banyak ada dan memang kalau Laras lihat itu orang yang suka mistis itu banyak seniman. Jadi siapa yang saya akan pakai untuk meneruskan Bu Sekar Niki. Kalau Laras dari segi kayak Mopasupati kayak gitu-gitu sebenarnya enggak. Memang ditujukan kayak di PKB itu kan hiburan, cuman secara kesakralan kan, ini harus kita jaga. Regenerasi kita harus ada lagi. Siapa tahu nanti kayak yang dibilang Laras kan. Jadi makanya kalau ada yang nanya, Laras, uli umur 3,5 tahun kan timur selai, ten sing kerauhan. Selamat datang di Jejak Pendapat. Selamat datang, halo. Setelah kemarin sebulan. Paling kenapa takut kemarin itu pindah aja. Kemarinnya lagi. Kemarinnya itu 30 hari kali 2 ya? Iya, 2 bulan ke 2 bulan. 2 bulan. Kenapa hari ini lagi konten? Karena hari ini bisa. Ya. Kenapa hari ini konten? Karena stok konten kita habis. Nah, karena banyak request di teman-teman yang khususnya TikTok ya, yang kemarin viral. Ya. Ada sosok wanita yang nak baling orang jegeng. Bertalenta. Tapi ayang. Nah. Tapi seram gitu buat. Mungkin maksudnya tuh gitu. Oh ya, canu nangkap kijak cini sama kita saya konten kijak cini ya. Kijak kan komedi cini kijak aja lu nangkap cani. Tapi viral. Jadi viral. Dengan apa? Seni yo. Khususnya. Beda dari yang lain. Ya. Visual seni pertunjukannya itu beda dari yang inovatif ya, inovatif. Itu. Dan itu juga pertama kali saya melihat konten yang potong-potongan TikTok itu karena kan bikin viral gitu. Kemudian ada satu sosok yang memang sangat viral kan, kadang ada yang beberapa yang kayak istilahnya sekel gitu istilahnya. Ya, bergerak gitu. Ini sosok. Dan kemarin kenapa tidak coba untuk undang. Karena memiliki value yang sangat luar biasa ya. Iya. Bukan hanya sekedar viral aja, Cut. Kemudian dari pembawaan, dari kalau kita berbicara di perform dan seni itu ya udah layak. Memang layak untuk viral gitu. Ya. Gitu. Selamat datang Ranya Larasani. Halo semua. Bagus jangan ke kacang Iya. Ini adalah wanita kedua yang datang ke Jejak Pendapat. Wanita kedua. Waktu saya di host ya. Pertama 3 bulan. Ketiga jadi. Keempat jadi. Keempat 3 bulan. Ya. Lagi satu? Siapa namanya? Ya pokoknya di bidang Nin Jegek bulan Eva. Gini sih ya, bartendernya. Oke, Laras sekarang. Ya, dan tentunya pertama kali thank you. Terima kasih juga sudah diundang di momen yang cuaca lagi panas-panas seperti ini. Sangat saya sangat apresiasi tentunya konsep kita di Jejak Pendapat untuk mengundang Laras ke sini itu mengapresiasi. Benar. Memang sih sudah banyak yang tahu kan gitu. Saya juga tapi teman-teman di luar sana itu tidak mengetahui lebih dalam mungkin perjuangan, proses sampai bisa memberikan persembahan. Benar. Luar biasa dan sangat memukau. Dan mungkin teman-teman pengen tahu siapa sih Ranya Laras nih? Yes. Dari mana sih? Ya, kemudian gimana sih? Ya. Ini tentunya pertanyaan coba. Coba jumlah sih pasti ada pertanyaan gitu. Kita akan tanya-tanya. Pertama, nama Laras
siapa namanya? Iya. Nama lengkapnya. Kalau nama lengkapnya itu Sri Ayu Pratnya Larasari, tidak isi Kade atau Made. Sebenarnya saya anak kedua, tapi nggak isi nama Bali. Itu kata bapak saya, itu dulu memang sing makena ngijen, sing makena ngijen ada sing makena gitu. Gitu emang, tapi orang Bali asli gitu. Ya. Terus nama panggungnya Pratnya Larasari, karena nama TikTok, nama Instagram, nama sosial medianya Pratnya Larasari. Makanya tadi Wi-nya manggilnya Pratnya gitu. Tapi nggak masalah kalau ada yang mau manggil Pratnya, mau manggil Laras gitu. Tapi kalau nama panggilan yang kalau di rumah itu Laras gitu. Nama panggilan lain enggak? Ada nggak nama panggilan di kakak tuh Pratnya Kacut gitu kan? Enggak. Dia nggak punya. Itu nama belakang namanya. Kamu tadi pakai. Asalnya Laras dari mana? Nah, jadi Tiang Nike asli memang gadis Sukawati. Nah, Banjar Babakan. Asin Sukawati. Banyak Babakan Sukawati. Banjar Babakan Sukawati. Ibu bapak nganten satu Banjar. Gitu. Memang telah Sukawati betul. Iya, jadi nggak ada kampung di Banjar lain atau desa lain. Iya. Genetik asli di sana. Kayak sing seni man. Ngomong Sukawati dah, orang. Dari episode sebelumnya nak Sukawati kan ngebak nih Sukawati. Dirati Sukawati. Bandar Pak Sireng. Bandar Pak Sireng. Mang Wi. Sukawati. Kayak nasi dia kelihatan. Jangan sekali. Jadi Radi. Sukawati sih nggak Bandung. Nah itu. Jadi ngomong-ngomong, Tapi kalau kita berbicara Sukawati itu, mau pasti teman-teman tuh tahu anak Sukawati. Yang sing igal ya Magamal, pasti Sing Magamal, igal, Matung pasti ada juga. Sedikit nih cuplikan Pratnya kemarin tak lihat di TikTok yang membuat tertarik itu. Itu memang ide dan Pratnya udah bingung Pratnya bebas. Pratnya kan aku nyaman Pratnya. Bebas. Pratnya tuh bicara nyaman kita. Canda. Bercanda. Itu memang ide sendiri. Nah, kalau yang viral, kita berbicara yang viral pertama itu kan yang makan bayi itu. Di Balerung? Ya, di Balerung. Nah, kebetulan Nike yang membina Laras itu Pak Yan Sukre. Karena beliau kan tokoh mata gede, tokoh nih calon narang. Nah, waktu Nike, kalau dari segi sejarah, artinya Laras bisa viral itu pertama Nike sebenarnya ditelepon sama pemilik Balerungnya gitu, Pak Anak Agung Gede ke dalam Nike. Nah, dulu waktu 2019 sebenarnya Laras sering disuruh nari ke Balerung. Nah, cuman waktu 2019 itu diajak berangkat dan pas dapat satu kamar, mungkin memang semesta gitu, sama ada yang namanya Bu Mek Sekar dari Batuan. Nah, Mek Sekar ini anak dari Dong Ceni. Dong Ceni itu beliau Dong Ceni, ampun almarhum. Nah, Dong Ceni itulah penari joget pingitan. Sebenarnya yang makan bayi itu kan pertunjukan joget pingitan. Nah, gitu. Jadi Dong Ceni Nike menurunkan taksunya ke Mek Sekar. Kemudian entah kenapa waktu di hotel di Jakarta Nike Laras pas satu kamar sama Mek Sekar. Dan di tahun 2023 ini Laras yang menggantikan tokoh atau peran Mek Sekar di pertunjukan joget pingitan itu. Waktu di Balerung itu berarti joget pingitan. Iya. Yang pakai makan dengan tokohnya yang diambil itu di Jalan Larang gitu. Iya. Jadi joget pingitan Nike kan dari katanya pingit. Gitu, joget yang disakralkan di pingit gitu. Tapi banyak yang ngira ini waktu di PKB itu calon narang gitu, maksudnya kayak memang pementasan drama tari calon narang gitu. Tapi sebenarnya Nike joget pingitan karena joget pingitan itu memang dari dulu mengangkat kisah calon narang gitu. Sebenarnya dulu Dong Ceni itu tampil itu sendiri. Jadi ngigeleng sisya ragane, ngigeleng mata gede ragane, ngigeleng pandung, ngigeleng pokoknya yang makan bayi juga sendiri. Tapi solo ya? Ya, solo. Tapi makin dikemas sama Balerungnya, dipisah-pisah gitu penarinya gitu. Tapi Lara sebagai pemeran utama yang menggantikan Dong Ceni dan Bu Sekar, Mek Sekar itu. Berarti awalnya dari Balerung. Ya. Kan sebaliknya ada joget pingitan sama kayak itu? Sama. Kalau di tempat
tiang di Sebali itu memang ada sugro tiang sungsungan deso dan niko mungkin joget pingitan dan mungkin piodalang kapat niki promo kelimo nih di tanggal 8 jadinya. Dia kan medal masalah bertangi lah istilah mungkin karena dulu kan 2016 atau 17 ya nggak salah kita dapat jatah untuk mewakili Kabupaten Gianyar di PKB tapi di pawainya Yong. Oh di pawainya. Nah kemarin juga ada beberapa kajian mungkin dari luar ya dari pengamat seni di luar Indonesia datang ke desa. Jadi akhirnya yang dulu vakum bisa dikatakan vakum itu hampir belasan tahun. Sekarang metangi dan sama. Iya. Bisa dibuatkan lampan tersendiri kan? Memang sudah ada Yong dan penarinya untung masih ada. Dan masih istilahnya beliau Niko kan kemarin dia yang dapat mampir ke rumah kan? Yang ibu itu? Ya. Mitunya saya panggil Metu namanya. Yang sudah masih dan akhirnya sekarang metangi dan tukang gamelnya pun yang tua-tua masih karena istilahnya kita tidak ada penerus dulu vakum gitu aja. Sama juga kayak ini makanya dia tadi kaget ternyata sama yang ada di Nah, berarti yang di Balerong itu joget sakral itu diambil dari mana? Nah, itu memang idenya dari beliau Anak Agung Gede Oke. Kalau dari Anak Agung Gede Oke dalamnya itu memang beliau tertarik dengan joget pingitan karena kenal sama Mek Sekar. Artinya Mek Sekar ini di Batuan sebagai artinya penerus dari joget pingitan karena dong ceni itu. Ya, di Batuan juga ada. Di Pura mana lagi? Di Pura Desa kayaknya kalau yang nggak salah. Pura Desa Gede yang ada prasasti belajar juga. Gitu. Baru nama. Nah, gitu dah. Jadi waktu PKB ini, kalau Tia nggak salah dengar, yang sebenarnya mewakili joget pingitan ini memang ada salah satu seka dari Tegalalang, gitu. Entah Sebali atau Tia nggak tahu. Nah, terus katanya entah benar atau enggak itu tidak jadi, gitu. Tidak jadi. Tidak jadi dan belum siap. Nah, mungkin disebut Gianyarnya paling kan karena di jadwal PKB sudah tercatat ada pementasan joget pingitan di tanggal 9 Juli. Nah, terus disebut Gianyar menghubungilah Balerung karena disebut Gianyar ingat Balerung pernah membawa joget pingitan ke Jakarta pada saat 2019 itu waktu Laras satu kamar sama Bu Sekar. Nah, Balerung kan sebenarnya sudah ada proyek di PKB itu Legong. Sekarang dikasih proyek lagi joget pingitan. Sempat ragu karena ngambil dua job gitu kan. Tapi Balerungnya nanya ke Bu Sekar berhalangan gitu. Coba cari regenerasi, digituin sama Bu Sekar. Soalnya tiang berhalangan entah sakit atau ada upacara yang tidak bisa ditinggalkan. Akhirnya pemilik Balerung menghubungilah Laras gitu. Nah, dari sana sejarahnya kenapa bisa memerankan tokoh utama di joget pingitan Balerung. Karena kalau dilihat itu, sorry to say nih, masyarakat awam, awam, tumen melihat pertunjukan, apalagi narinya sendiri, solo, kemudian kemasan penggarapannya seperti itu. Wikira itu nggak joget basicnya. Iya. Sampai makan berbeda. Bener. Tak kirain diambil berangkat dari Legong. Kemudian di translate kayak instrumennya jago apa tuh? Angkat tingkling. Gitu. Oh ternyata memang basicnya pingitan. Dan memang yang kayak Laras katakan tadi itu dulu memang sendiri gitu. Sebenarnya Laras pengen mencari tantangan nari sendiri, artinya ngigalang sisyo di dia, ngigalang mata gede dia. Cuman memang Balerung ini mengemasnya di zaman sekarang itu dibuat lain gitu. Jadi yang penari sisyo lain, ada penari sisyo gitu. Penari kemudian yang jadi pandungnya yang pemilik Balerungnya Anak Agung Gede Oke Dalam Nike gitu. Terus Laras disuruh untuk menggantikan peran Bu Sekar ini yang pertama keluar sebagai mata gede yang kayak nenek-nenek itu. Kemudian yang kedua mata gedenya lekas dengan cara memakan bayi segar itu. Kemudian mata gedenya itu berubah wujud menjadi Durga atau sosok Rangde. Nah, jadi Laras keluar 3 kali. Tapi
di ketiga pola atau bagian ini memang dengan ciri khasnya sendiri-sendiri gitu. Di pertama kan harus bagaimana seorang nenek-nenek gitu. Laras juga melakukan riset. Jadi ngeletak-ngeletak di jalan, kena dadong-dadong mau jalan gitu. Engken ekspresi dadong-dadong gitu. Letaknya itu senjam petang-petang. Enggak. Observasi lah dia. Mungkin ada pendidikan semang-semang ini. Oke, sampai seperti itu. Iya. Mencari penjiwaannya. Berarti Terus maaf yang potong. Berarti sama juga kayak pemeran Linggo waktu Waktu Bojong. ya sampai riset ya. Sampai ke Forest. Linggo sebenarnya Kembali Bojong asli itu. Ya si Kipak. Kalau Linggo kan mungkin implementasinya dia makhluk nih. Kalau orang tua itu kan kita akan tua nanti. Iya, benar. Sudah belajar dari sekarang. Iya. Akhirnya dapat. Karena Bu Sekar juga sibuk sebenarnya Laras itu pengen kayak private gitu kan. Nah, nggak dapat ketemu langsung. Jadi waktu ngadungin pertama ini sebenarnya deg-degan. Penabuhnya sudah tahu taksus orang Mek Sekar itu seperti apa gitu. Sekarang digantikan oleh regenerasi yang masih bajang gitu kan. Laras kan masih kecil gitu. Nah, bisa nggak nih sesuai dengan ekspektasi penabuh dan ekspektasi anak Agung Gedeo ke dalam gitu. Akhirnya waktu ngadungin pertama itu ya penabuhnya sih bilang persisnya cara Mek Sekar gitu. Pokoknya Jani sekenenggen bin ngali engken tetua ne gitu. Terus ada dah yang kalau di Balerung kan biasa ada tamu-tamu gitu kan, tamu Jepang yang nonton orang latihan gitu di Ubud gitu. Nah, viral pertamanya itu gara-gara tamu Jepangnya itu iseng dia videoin dan ngupload ke TikTok gitu. Sebenarnya bukan Laras yang pertama ngupload. Tamu Jepang. Kalau Laras tuh di TikTok sebenarnya jadi penonton. Kalau di Instagram baru lebih aktif gitu. Nah, waktu buka paginya tuh buka TikTok banyak dah ada notif. Apa ini kan? Baru tak lihat. Oh, ternyata viral video yang baru kemarin malam latihan tuh banyak banget yang mention, yang view-nya, komen gitu. Akhirnya itu dah akhirnya setelah viral di TikTok itu baru Laras setiap muruk terus Laras dadene ngerekam gitu. Terus tak upload dah terus karena sekali ditauin tuh kan netizen pasti ayo dong rekam lagi setiap latihan gitu. Pasti banyak permintaan kan jadinya. Ternyata gitu. peminat seni itu banyak ya. Ya. Anak muda ada Dan yang menikmati. memang kalau Laras lihat itu orang yang suka mistis itu banyak gitu. Memang itu karakter kita. Iya. Kalau diajak berbicara mistis itu paling wah excited semua. Iya. Paling excited. Jadi kalau diajak berbicara sains tuh. Oke. Berarti berangkatnya itu dari bisa dibilang ketidaksengajaan, Iya. Sebenarnya waktu milih Laras itu cerita dari anak Agung Gedeo ke dalam ini, beliau itu sempat nanya ke beberapa seniman. Jadi siapa yang saya akan pakai untuk meneruskan Bu Sekar Niki gitu. Kenapa Laras? Nah, jadi ada Pak Daryo yang disebut. Nah, Pak Daryo Nike kan jadi kabid ya kalau nggak salah, makin di Gianyar kabid. Beliau ditanya karena yang memutuskan kan memang disebutnya yang memberitahu Balerungnya untuk tampil di PKB juga disebutnya gitu. Nah, ginilah anak Agung Gedeo ke dalam artinya minta saran gitu ke Pak Daryo gitu. Nah, Pak Daryo kebetulan memang sudah tahu gimana kepenariannya Laras dari kecil gitu. Laras sudah kenal sama Pak Daryo dari Laras kecil gitu. Laras penari di sini dari umur 3,5 tahun. Udah nari. Dari sini. Gitu. Terus Pak Daryo cerita ini cerita yang diceritain ke Laras gitu. Artinya Pak Daryo itu waktu ditelepon sama anak Agung Gedeo ke dalam itu coba Laras gitu. Anak Agung Gedeo ke dalam sempat kayak mungkin nggak yakin gitu, nggak percaya kan. Ngidang Larasna memerankan sosok nak tua gitu, nak tua dan misi ngereh, misi ngerangdo gitu kan. Tean Laras nyaluk ngerangdo gitu, saya nggak pernah dilihat dan memang jujur Laras tuh belum pernah nyaluk ngerangdo. Berarti itu pertama kali? Iya, gitu. Pengalaman baru ya? Terus coba Gena hubungi Laras gitu. Akhirnya lagi dah ditelepon ada seniman dari Ubud gitu. Kalau dia mau, kalau Laras mau, ya berarti dia yang memang penerus Mek Sekar gitu. Akhirnya
ketika Laras ditelepon tuh sempat juga gini. Bingung. Dan minta saran ke orang tua juga kan. Engken enak Bani senang karena memerankan sosok yang sudah terkenal dan kental taksunya gitu kan. Nah coba gen gitu. Tidak ada salahnya mencoba kan gitu. Akhirnya ketika nyoba itu akhirnya banyak yang bilang bagus dan viral. Ya berarti bisa meneruskan regenerasinya Bu Sekar gitu. Oke, sorry nih Ibu potong. Kembali lagi sedikit ke Mek Sekar nih ya. Berarti Mek Sekar itu sudah terkenalnya itu di kancah internasional atau memang di kalangan seniman lokal di Bali? Sebenarnya kalau dong ceniknya, artinya ibunya yang sudah almarhum itu sudah di kalangan internasional. Karena sering keluar negeri. Ya. Dengan membawakan joget ini. Ya, pada saat masih kencang. Oke. Artinya Terus Mek Sekar ini? Mek Sekar ini anaknya, anaknya penerusnya gitu. Terkenal juga. Terkenal, cuman sepertinya tidak dong cenik gitu. Itu yang Laras tahu. Nah berarti beban moralnya Laras membawakan joget pinggit ini. Sedangkan yang seperti ditangkap tadi itu kan dong cenik itu viral di internasional nih. Iya, jadi beliau itu sudah memang terkenal dengan salah satu karakter joget pingitan. Artinya kalau berbicara tentang joget pingitan pasti yang terkenal itu dong cenik ini gitu. Di zaman itu gitu. Iya, paham. Berarti orang-orang senior kita di Bali itu udah tahu. Gitu ya. Ya. Dan di dunia akademis juga di isi Denpasar itu kan Laras dapat mata kuliah tentang seniman, tentang joget pingitan itu memang beliau yang ya diagungkan gitu. Iya. Makanya menjadi sebuah tanggung jawab besar. Iya. Berpikir ya Dena. Sehingga Bani sih mendengar kata pingitan teman. Iya. Kemarin yang gitu kan, yang Mek itu padahal beliau yang ngedon kan, istilahnya kita membawakan dari konteks seninya aja kan. Karena kan seni pertunjukan seni pertunjukan apa namanya di Amek pokok ada event di Puri Lukisan dan kita dapat undangan untuk tampil di sana dari Deso Menyaso Bali. Kan kalau tanggal 8 ini Ida Musola, tapi itu ajang pertunjukan kan lain platformnya dipakai keduanya beda. Propan. Terus itu bilang dia setelah tampil tuh udah nggak bisa ngapa-ngapain karena mungkin ada gimana gitu. Iya. Laras sama juga prosesnya dibalik semua itu. Kalau Laras dari segi kayak mau pasupati kayak gitu-gitu tuh sebenarnya enggak. Cuman memang kalau mau tampil gitu pasti ada nunas taksu gitu. Kalau di Balerung kan kepercayaannya di Pura Gunung Sari di Pelihatan. Sorry itu saya nih potong. Karena kiblatnya di desa di joget pingitan di desa Batuan. Ada kaitannya ke sana untuk nasico. Kalau waktu menjelang PKB sih saya ingat Laras nggak ada. Gitu. Cukup dengan nasico atau tuning mati aja. Iya. Ida kan udah tahu dari. Iya. Wah keren, ternyata seperti itu story. Gua nonton tuh ketransfer kok energinya memang. Ternyata itu terlepas dari memang tariannya bagus karena ada prosesnya Laras. Karena udah dari mini udah benar. Itu menjadi basic. Tapi kalau yang cara rago membalik itu kadang gini melihat ekspresi dia tuh yang kan kayak raga dia kayak ada magnet nih, ada ketertarikan sih gitu loh. Kayak dia ekspresinya wajah tergerak insya Allah raga senang sendiri. Tapi kalau saya pribadi nonton tuh ekspresi wajahnya tuh dapat. Di samping itu juga kan istilahnya waktu pakai rangga kan beda pakemnya. Iya. Nggak sama. Nggak sama sudah. Wiwin oleh tukang Rangdo itu kadang Legawang Sembrandano. Karena Legawang Sembrandano juga pakai Sembrandano yang dikemas ulang dengan instrumen angklung kadang-kadang gitu. Iya. Legawang Sembrandano. Karena aku sih nawang sopsis apa? Iya, benar-benar. Di balik semua itu kita nggak tahu. Dan mungkin juga karena dikira joget, artinya joget-joget hiburan itu, makanya waktu PKB itu dikasih jadwal pentas siang sama panitia PKB kan. Yang ngatur jadwal itu kan Dinas Kebudayaan Provinsi. Mungkin dikira bukan pementasan serem gitu. Makanya kalau mungkin ditauin kalau pementasan serem pasti dikasih malam kan gitu. Dan dikasih memang panggung yang ya agak rimbun, agak mistis gitu. Di pojokan sana, itu. Makanya waktu ngelihat jadwal jam 11 siang terus dikasih panggung Angsoka yang kapasitas penontonnya kan kecil gitu. Sedangkan videonya Laras sebelum PKB itu udah viral. Terus penonton yang datang tuh kan waktu itu Laras datang untuk berias jam 7 pagi. Karena pentas kan jam 11 siang. Jam 7 pagi udah penuh
panggung Angsoka itu. Antusias dan Iya, apresiasi iya. masyarakat luar biasa. Berarti ya. Berarti pernah sebenarnya nanyain masyarakat tuh ini nonton joget tuh joget. Ya. Gimana masyarakat tuh joget gibeng apa Ah, joget? ya. Ada sempat nanya gitu? Sebenarnya pertanyaan itu sudah datang waktu lewat kolom-kolom komentar di sosial media sih. Kan nggak ada kan? Kan nggak ada yang ibeng-ibeng gitu. Nggak ada. Memang murni. Oke. Kalau yoga tinggi itu sedang tuh kayak ada ceritanya. Ya. Kampanye itu ya. Kampanye. Tergantung sekarang setiap desa mungkin atau yang penyusunnya beda. Ya. Setinggi itu antusiasnya. Dan bisa dikategorikan baru juga kalau generasi yang sekarang ini mengenal joget tinggitan itu baru. Ya baru. Baru. Padahal ini kan udah dari dulu ada. Iya. Makanya kalau saya pribadi melihat Laras tuh sampai viral tuh kadang kayak menggugah para kuala muda ataupun anak-anak regenerasi kita Ya. yang sedang berproses atau sedang ada ketertarikan. Jadi kalau ada yang viral ini, sisi positifnya tuh kayak, kita ada budaya seperti ini loh. Ya. Kita ada hiburan, bukan jadi hiburan, memang ditujukan kayak di PKB itu kan hiburan. Cuman secara kesakralan kan, ini harus kita jaga. Yes. Regenerasi kita harus ada lagi. Siapa tahu nanti. Kayak yang dibilang Laras kan, sampai sempat bingung nyari siapa. Mungkin nextnya setelah Laras mungkin harus ada. Iya, benar. Karena apalagi sudah sampai terkenal ke internasional. Yang siapa? Dong Cenik, almarhum. Dan joget itu tidak selalu ada Iya. Beda konteksnya mungkin ya. Ya, konteksnya beda gitu ya. Apalagi yang di rock. Musik itu. Tahu no. Jadi kita bahas joget yang. Jadi kadang otak Cani ke sini. Jadi kita bahas joget. Itu mungkin udah selesai pembahasan. Jadi selain nigel joget, basic Laras itu apa sebenarnya? Nah, sebenarnya kayak yang Laras katakan tadi itu, Laras tuh mulai demen ngigel gitu. Memang muli hati nurani, nggak ada paksaan dari orang tua. Ada keturunan? Ya, karena memang kakek dalang gitu kan. Kalau di Banjar Babakan itu memang semua Dalang, kumpulan ya. dalang gitu. Kakek dalang, kemudian bapak Laras penabuh gitu, ibu penari. Makanya dulu ibu sama bapak tuh jatuh cinta di STT di Banjar gitu. cilok. Ya, makanya nikah satu Banjar gitu. Mungkin sekarang Ini bisa mungkin Bebe Laras sudah selebet. nyentel. Jadi Bapak Laras. Lu kira gue coba Gitu. Nah, terus kan Laras dua bersaudara. Laras anak kedua, kakaknya Laras itu dalang juga. Memang Cowok? dari cowok. Oh. Dari kecil memang demen wayang, demen nutut-nutut peka gitu kan. Sorry to say banget nih, sorry tak potong. Kakek masih? Kakek masih. Masih hidup? Kakek dari ibu. Kakek dalang ini Emang masih itu udah dari ibu. Oh, dari ibu ya? Oke, lanjut. Ya, gitu. Nah, terus dari umur 3,5 tahun itu di Banjar Babakan kan sering, memang Banjar Babakan itu kalau dari sejarahnya itu di Sukawati kan ada hanya satu pura dalam gitu. Yang di Jadi itu? ya. Itu masuk Babakan tuh. Ya, Pura jadi Dalam pura Gede dalam sini, gede, Pura dalam gede itu diempon oleh 14 Banjar gitu. Jadi kalau odalan memang ramai banget gitu. Gitu. Ya. Nah, dari sejarahnya itu kalau yang dari Laras dengar itu Banjar Babakan memang yang paling sering nganyah celonarang gitu. Karena paling banyak ada seniman gitu dan memang siap untuk selalu membuat celonarang di setiap odalan pura dalam gitu. Dan banyak sering ada inovasinya. Ya. Sering ada inovasinya kan. Gitu. Ya. Terus itu dah dari Laras kecil, ini ada kaitannya dengan yang baru-baru ini Laras jadi tokoh Rarung itu. Ada kaitannya juga. Dulu waktu Laras kecil itu Laras sering kayak nempel-nempel penari yang senior gitu. Kalau penari seniornya ngadungin di atas panggung, Laras di bawah, di Balai Banjar yang di bawah itu milu bang igang-igal gitu waktu umur 3,5 tahun gitu. Bangki Bebe. Jadi lebar. Iya, udah gini. Gitu. Terus, nah waktu itu memang Laras ingat banget di umur 3,5 tahun tuh Laras udah
ngon noleh penari rarung waktu itu Mak Dewi ininya adik Ghost Stage kalau nggak salah. Mode Dewi. Mode Dewi. Beliau yang nari diundang sama Banyak Babakan untuk nari tokoh rarung gitu. Rarung yang Laras bawain sekarang? Ya, berarti udah ada dari dulu. Udah. Kan kalau Lampan Kautus Rarung memang udah ada dari dulu. Nah, tokoh yang Laras tariin itu sudah ada dari dulu. Udah. Berarti bukan baru ya? Bukan. Berarti modenya bawain sekarang. Tapi kalau dari segi pertama atau enggaknya Laras kurang tahu. Tapi yang di waktu Laras kecil itu yang terkenal itu Mbak Dewi gitu. Oh, yang gue kirim aja men. Nenek itu viral aja. Dia nari sendiri itu. Tak kirain baru dong. Gitu. Ternyata enggak, udah ada dari dulu juga. Iya, gitu. Di rumah tuh ada juga gitu ya, rarungnya. Iya. Kayak penokohan itu. Itu duang dia gitu. Makanya dia waktu kemarin dia maaf yang potong yang kemarin kan latihan, iseng lah nonton gitu. Karena peka dia tukang kenal sama adik di sebelah apa adiknya kedok Misan. Adik dan Misan kenal. Itu udah aduh sih kau kene enak. Aku kan senang mang. Bala ca sinopsisnya ja kene ja anu ngurus tutor. Oh misi kene. Ngucap isi. Ya. Oh sudah itu sih. Iya. Nah, itu udah kan dari kecil itu memang Laras ingat banget pokoknya kayak yang saya bekelih, saya dot ngigau cara mau Dek Dewi nih gitu. Udah. Ada penyampaian. Iya. Terus Sumpah serapahnya itu udah ada. Iya. Nah, terus memasuki umur 4 tahun, terus ada biasa kalau di Pura Banjar kan rejang dewa gitu. Pokoknya ras dot mau payas, ras dot ngigal gitu, payas aja ibu gitu. Tapi tariannya belum bagus kan gitu. Nah, kalau ikut sanggar itu memang dari kelas 1 SD, dari umur 6 tahun. Karena memang sanggar itu membuka pendaftaran itu katanya Laras juga sekarang buka sanggar itu dengan alasan anak kecil itu di umur 6 tahun baru kuat yang namanya otot sama tulangnya. Bener. Gitu. Bener. Makanya dulu waktu umur 4 tahun 5 tahun itu pengen ikut sanggar tapi memang ketua sanggarnya itu belum bisa gitu karena kami juga memikirkan kesiapan tubuh seorang anak gitu ya. Nah, umur 6 tahun itu sudah dibolehkan untuk daftar. Nah, dari sanalah pertama itu kalau dari segi patokan seorang penari cewek itu condong legong kraton itu benar basicnya. Kalau cowok baris tunggal. Kalau cewek itu emang legong. Kalau condong udah kuat, kijel kalabo ke igelnya lebih lebih level lebih tegak ke aluh gitu. Tinggal moles-moles gede-gede ya. Makanya dari kelas 1 SD tuh condong, habis itu lomba bijel seantero Bali itu ubar lomba Kopleleng Jembrano Karangasem gitu diantar karena memang didukung sama orang tua juga gitu. Munyo gitu. Pengajar itu condong kayak habis condong kan biasa naik ke level Margapati Trunajaya gitu sampai terakhir itu kuliah itu karena memang sudah bekenjal milu lomba dan bekeleh gitu dan yang milu lomba mekecel-kecel nah dene anak ceni kan gitu. Yes. Makanya stop gitu dan sudah ada tawaran jadi juri gitu. Sampai makanya ada tawaran jadi juri itu berarti portofolionya Laras sudah kuat. Nanti dari perjalanan ikut lomba tuh tembok tuh bisa baji piala. Iya. Gitu. Terus biasanya petakoi piala Nah, sembari di dunia tari, karena itu udah kayak Laras bilang tadi kakek dalang, kan sastra jadinya artinya kayak bahasa kawi, kayak mesatwa Bali, mekekawen, mesloke. Kamu aja. Ya, gitu. Uli, kalau SD itu kan mesatwa dulu, SMP belajar mau pidato bahasa Bali gitu. Artinya vokal, olah gerak, olah tubuh. Ya. Makanya sekarang kalau disuruh nari sambil ngomong tuh gampang gitu. Karena dari kecil udah bahasa kawi udah terlatih, nari udah terlatih gitu. Dari sana Laras disuruh meneruskan tari rarung itu sendiri berarti. Ya, jadi yang waktu Niki sebenarnya bukan Banjar Babakan, wih. Jadi waktu Niki namanya Banjar Kebalian. Nah, aneh jalan orang terakhir. Banjar Kebalian. Dan memang Laras sudah dibokeng gitulah istilahnya dari bulan Maret ada odalan sepen kalau odalan satu hari itu di sekolah namanya odalan sepen gitu. Dari odalan bulan Maret itu sudah buat kayak
calon arang mini gitu. Artinya pemanasan dia dulu banyak kebaliannya karena untuk persiapan di bulan Oktober yang waktu ini gitu. Apa aja minum kan ada pemanasan. Sebenarnya ada pemanasan. Gitu. Misalnya menarik antusiasme dari Misalkan. internal dulu. Iya. Teaser ya, teaser. Iya, iya. Bakal ada kayak gini. Gitu. Dari bulan Maret itu sudah di booking. Pokoknya Laras ngigel ngajeneng aja waktu itu disuruh mayasin, artinya pakai komplit lah di Bilang booking sate. gitu. Bilang sate. Oh, Ya. mabeng, bebek, duso itu. Mantis yo. Terus kan tanya gitu, nari tiang masalah napi gitu, karena memang prajurunya langsung datang ke rumah kan gitu, dados rarung gitu. Wih, baru dibilang dados rarung itu akhirnya maksudnya cita-cita yang dari dulu. Umur berapa? 4 tahun ya? Ya, sekarang 25. 21 tahun baru terjawab, bro. Teman-teman yang berproses tuh jangan berdoa sekarang bermani lah, Pak. Beliau ini 21 tahun loh, baru Sudah 1 tahun. Benar kan? Ada apa sih? Terus akhirnya tercapai. Iya. Orang tua Laras kan dibayar tuh. Gitu kan? Orang tua Anda Kan tercapai kan tercapai sampai ke Laras tuh. Apa dari Iya. apa anak Ararong? Iya. Mana beli gue soalnya nggak tahu tentang yang Iya. Cuma ya gitu lah. Apresiasi seni jangan itu ya kita tampilkan. Enggak, dia tuh penikmat, bukan pelaku. Ya. Benar. Dia penikmat, bukan pelaku. Nah, jadinya itu tertarik kita mengajak ngobrol. Kalau lihat di TikTok kan bisa aja ngelelung. Kita nggak tahu prosesnya. Ya. Mungkin sering bilang sama Liong kalau di rumah tuh memang Liong tahu di rumah beli penari, ibu, bapak, pematung, adik apalagi semua di rumah kan penabuh. Perago kan sih. Dia itu 7 keturunan Seniman. tapi dia keturunan ke-8. Keturunan aja bilang orang Liong. Bang Dua kita kah? Bang Dua udah selesai. Nggak, tapi dia tuh leadership-nya kuat. Ya. Nah, Masuk dong, kita nangin udah. terus lanjut ke Rarungnya itu. Rarungnya. Nah, ketika Laras diminta untuk nari rarung itu kan memang Laras ngerasa sekarang terjawab gitu. Sekarang terjawab artinya ide betara Ya. di Napi Wastane Pura Dalem gitu. Nah, akhirnya waktu bulan Maret itu yang pemanasan itu sukses dan memang ada jeda karena kan dari bulan Maret ke bulan September waktu Niki panjang. Artinya waktu jedanya, kemudian pada saat bulan prosesnya itu mulai untuk persiapan yang bulan September itu dari bulan Juni kalau nggak salah, 3 bulan menuju ke Odalan Pura Dalam gedenya gitu. Kayak persiapan PKB. Iya, karena memang di Sukawati Tian juga heran kalau Tian nari calon arang ke desa orang lain itu palingan latihan cuma seminggu. Iya. Tapi dia ketelun. Itu masih ada nyile. Pasti si Nuri sangat Jepang ya mana. Itu mana? Oh, udah 3 bulan. Iya, Ras itu udah ditelepon bulan Juni sama ininya ketua panitianya. Ras, uli Jani latih sisio karena kan Ras juga yang latih sisio sama teleknya gitu. Uli Jani gitu. Ben kelong bulan bodan gitu. Laras mikir kelong bulan itu kan ben mekelong gitu. Ya, banyak banget itu. Karena memang SDM penarinya juga tidak terlalu bagus Karena gitu. kalau kita lihat calon arang itu yang umum kan udah segitu-gitu aja Ya, gitu loh. ya, Kecuali ya. memang ada Tapi menampilkan sesuatu yang pertunjukan sesuatu yang bisa ditonton tuh ya prosesnya. Iya, benar, Ada inovasinya. Oh, karena ya, memang ya. bahasa Balinya tuh metageneng dia banyak kebaliannya gitu. Benar. Metageneng kalau ngai celon orang yang kuda aja pesudana sing masalah gitu. Biar pertunjukannya benar-benar dikenang gitu. Iya. Ya karena dari sejarahnya banyak kebalian itu baru pertama kali weh. Sepanjang sejarah ada Odalan dan sepanjang sejarah ada celon arang di Pura Dalam Sukawati. Tahun ini baru pertama kali. Makanya dia pengen mengkeplok gitu. Sebelumnya babakan ya? Ya, gitu. Makanya, Prosesnya panjang. terus ya latihan di Balai Banjar itu kan memang hampir setiap malam kan. Jadi waktu persiapan Odalan itu nggak pernah istirahat.
dan terus main lawar. Berat badan aman. Badan bendru bola. Kanan re. Timbangan kanan re. Akhirnya pertunjukan itu sukses. Sukses. Terus, nah di pertunjukan joget pinggitan itu kan sebenarnya ada yang namanya makan bayi itu. Nah di calon arang ini banyak kebaliannya request dia gitu. Ini kan carane, pokoknya tampilkan rarung yang lain daripada yang lain. Laras kan jadi sedang viral makan bayi tuh digituin, gitu. Tapi kene Pak gitu harus juga disesuaikan dengan lakon dan lampane gitu. Nggak boleh sembarang marane viral makan bayi, izin makan bayi kan gitu kan nggak gini. Dipaksa tuh. Ya akhirnya nanya dah nih sama yang ngai lampana, ada namanya Pak Dek Capung, dia jadi mantri, memang sering jadi mantri, dan memang keluarganya Laras juga Pak Dek Capung itu. Berarti Laras keluarganya Pak Yang Hijau. Ya. Tuh kakek Enggak, maksudnya enggak kakek langsung. Kakek dari ibu? Enggak, kakek dari ibu namanya Pak Wayanarte. Tapi masih ada hubungan? Ada. Pak Loceng itu. Asik, Yang Hijau Ini lah deh. Yang Hijau ada santri itu. Yang santri. Ya. Itu. Terus Laras tanya, Pak Dek, ada request kene. Engken cocok sih gitu kok rarung. Cocok Ras. Soalnya rarung nih dia Cempaka Gadang. Ini kan memang murid paling sakti dari Empu Barang. Nah, terus Empu Barang ini memang mengutus dia Cempaka Gadang untuk melawan Pak Dek gitu, melawan mantri dengan cara pengeliaan gitu. Makanya kalau diisi juga ngereh dengan makan bayi itu masih nyambung. Di ngereh aja ini berarti. Di ngerehnya gitu. Oh ya siap gitu. Makanya waktu rarung itu pertama keluar jegek, melemar dulu gitu, yang videonya viral itu yang jegek, kemudian di ngerehnya itu keluar rarungnya lagi makan bayi gitu. Pas di ngerehnya. Ya. Oh ya. Gitu. Sangat speedless benar. Dari cerita apa memvisualkan di otaknya tuh, keren. Nanti harus nonton di YouTube-nya. Ada. Sebenarnya kalau Laras itu punya YouTube channel pribadi, cuman setiap minggang kan ada nak ngoreng ngerekam gitu. Ya itu yang viral itu siapa yang ngerekam? Banyak wih. YouTuber. Mintain nggak videonya? Ya itu yang belum. Jangan lupa subscribe. YouTube-nya Laras. Ya, Sri Ayu. Nama lengkapnya Sri Ayu Pernyalarasari. Nonton. Iya. Dari jejak pendapat sekarang ya, YouTube-nya harus aktif nanti. Iya, sekarang. Ketika Migaleng Hijau. Iya, benar. Ada desain kan. Harus. Karena karya tuh ya sembari dinikmati ya harus kita punya arsip juga sendiri. Ya untuk sendiri. Ya. Untuk sendiri ya. Akhirnya sukses tuh yang pertunjukan. Jangan jadi penasaran loh Adina. Penasaran Membalik tontonan di calon arang. banyak bisa ngulik di YouTube langsung. Ya. Penasaran kan penarinya? Coba kita hari ini. Oke, nah itu pertama memang bukan tarian baru. Ya. Pertama kali Modek Dewi yang nariin. Selama proses latihan terus, yang paling sulit di bagian mana ya? Sebenarnya. Karena lihat penjiwaannya, ya. Ben di awal, mulai basic legong nih kuat nih. Kita lihat. Karena itu udah dari kecil itu Laras memang sudah kata dari gurunya Laras dari kecil. Laras neneng kuat mulai diekspresi gitu. Jadi banyak memang penari igalnya teka gitu. Tapi ekspresinya gitu. Jadi kalau tari Bali kan identitas seorang tari Bali itu artinya tari yang di luar Bali itu memang ada ciri khasnya masing-masing. Cuman ciri khas dari tari Bali itu memang ekspresi kan, gitu. Penjiwaan. Makanya dari kecil itu Laras itu termasuk murid yang digolongkan atau dikategorikan yang dibilang sama gurunya itu sosok penari yang kuat di ekspresi gitu. Makanya memang sudah dari bawah bawaan ya. Dan memang sengai-ngai lah. Iya. Memang kalau yang misalnya Laras nguruk tuh, kan carane pang ras tuh nguruk tuh pang cara lomba pang cara ngigal gitu. Artinya yang Laras nguruk tuh sing tadi mau nege ada ekspresi kayak yang lomba kayak ngigalnya marahnya dia yang full gitu, sing kayak gitu. Ya. Harus gimana penampilan pada saat perform? Ya latihannya harus seperti itu gitu. Gitu. Saya numpang batis pas latihan. Ya. Makanya yang setiap ngadungan di banyak. Oke, lanjut.
Makanya kalau setiap latihan atau ngadungin tuh, yang waktu calon arang tuh kan itu udah hampir setiap malam tuh ngadungin di Banjar Kebalian tuh, kengkeng aja kayak nih laras ngigel, monto laras mesuang bayu gitu. Makanya setiap nak muruk tuh ngantos laras pesu kan. Dari latihan tuh beban Wow, banyak gitu. Makanya kamu boleh Wando. gitu. Saya cukup dari rumah sendiri dan di YouTube. Dari hal-hal yang paling sulit selama proses itu ya yang di mananya? Nah, kalau kejiwaan udah dari dulu. Nah, sekarang ini artinya dari tokoh Rarung ini bagaimana cara membedakan antara dia jegek gitu, jegek tapi jegek serem gitu. Jegek nih tuh sing jegek lembut, kalau galau kan jegek lembut gitu. Dan feminim lah. Ya. Kalau Rarung ini dia jegek tapi pang galak, tapi pang serem, tapi pang jegek gitu. Sana challenge-nya. Iya gitu. Gimana caranya kalau dari segi gerak, sebenarnya gerak yang Laras tarikan itu memang gerak-gerak Mbok Dek Dewi yang Laras tonton waktu kecil gitu. Masih ingat sampai sekarang. Melekat sekali. Iya, melekat sekali. Kalau dari segi iringan, memang seperti itu iringan Rarung dari zaman Laras kecil itu juga. Oh, gitu. dan tidak ada dirubah ya? Nggak ada dirubah. Nah, terus di Rarung itu memang bagaimana caranya nari sendiri. Kalau kita berbicara tari tunggal kan, kengken cara naga ngigel didian tapi pang menguasai ngenah pang menguasai panggung gitu. Pang sing sepi panggungnya gitu gitu. Nah, terus memang banyak yang di Sukawati itu penonton yang sing ten dan ngelaras ngigel secara detail gitu. Kalau ibu Laras artinya keluarga Laras di rumah kan uli cenik benawa eken ekspresi Laras gitu. Tapi yang dari setelah calon arang itu banyak yang ngorto-ngorto di warung, ngorto-ngorto di pekan gitu. Laras tadi gitu penjiwaane taksune gitu. Hai nak mulai gitu yang ngigel udah cenik. Ibu Laras gitu mesrawat gitu. Sungai sing membuahkan lah ya. Tidak dibuat-buat lah. Memang seperti itu mengalir. Iya. Dan kalau berbicara taksu kan ada yang namanya nunas taksu ke salah satu pura atau keyakinan kita siap akan nari pasti akan muspe, pasti harus muspe. Kemudian di belakang gerbang, di belakang langse itu pasti Laras minta izin ke tokoh siapa yang akan Laras bawakan itu tolong tuntun gitu, tolong diberikan jalan gitu. Oh, tetap yang dari sekian orang yang kita wawancarai proses akhir itu kita lunas hijau itu memang kita itu seniman Bali, karakteristik seniman Balinya kita tidak lepas dari hal yang memang bersifat supranatural itu karena dasarnya takut tergayung apapun, karena dasarnya takut aku pasti minta izin betul. Benar. Ya seperti lu ceritain tadi itu lali penari ya ujung-ujungnya di rumah padahal hanya sekedar lupa loh, bukan sampah dan segala macam, lupa beliau lupa itu kan manusiawi. Cuman kalau bisa ya sebelum itu ya harus kita aci-aci ingat lalu ada persiapannya. Berarti Laras sangat percaya dengan hal itu ya? Iya. Keseimbangan itu ya? Iya benar. Karena kalau kita sebagai penari itu kita di panggung itu kita harus sadar akan diri yang pertama gitu. Jadi makanya kalau ada yang nanya, Laras, uli umur 3,5 tahun kan timur selai ten sing kerauhan. Pertanyaan paling banyak itu pertanyaan. Jawab dah. Sekarang jadi dia mendapat dijawab. Nggak pernah sama sekali gitu. Karena iling terus iling. Mungkin misalnya ngigel aneh sederhana, ngigel aneh paling serem, artinya ngigel sampai Laras tuh kan joget pengitan sampai nyaluk ngerangdo. Iya, nyaluk ngerangdo, ada ngomong ngundang-undang liat tuh nggak pernah. Dan yang takut itu sebenarnya ibunya Laras gitu. Artinya nanan pintonan nyen awang di desa nak len tuh ada nak ngetes kesaktian gitu kan. Paling wajar tuh soalnya. Paling pintonan di DM. Nanti akan ada pertanyaan sulit. Iya. Itu. Laras sebenarnya kalau dibilang takut nggak gitu. Banyak pertanyaan, Mbak Laras yang ngigel ngeliat tuh masa singnya sih gitu. Nah itu Laras itu di atas panggung pure memang untuk seni pertunjukan. Tidak ada maksud untuk ngundang lihat atau nggak ngeliat dalam hal nyata gitu kan. Ya, kan sebagai mau colek pamor lah karena strukturnya harus gitu. Iya. Mau colek pamor lah. Ini aku cedong-dong gini gitu ya. Iya. Makanya sampai
ya Laras tuh masuk ke kerbeng atau ke belakang langse itu pasti ada anak nyaga. Tapi Laras tuh sing ten, engken Pak, pasti ada perjuru-perjuru desa gitu kan. Antisipasi. Iya, karena sebelum Laras tuh kayak sisya gitu, kalau Pele gitu pasti kerauhan wih gitu. Di sana. Di waktu ini di Sukawati ya. Terus waktu ini sempat di mana pokoknya ada, saya kalau Laras nari sisya gitu, selain darung misalnya bergrup nari, kadang Laras kan ngeseng kerauhan gitu, tuh nggak enak heran mas ya, maksudnya Laras nih mengigalnya metaksu, tapi kok seng kerauhan gitu, mungkin bagi pengertian, ada pengertian orang yang metaksu harus kerauhan gitu. Oke, skip. Gitu. Maksud. Iya kan? Gitu kan. Dan bahkan misalnya nari berenam, Laras nih paling metaksu, harus nih Laras nih kerauhan, mungkin gitu logikanya kan gitu. Cuman Laras nih sing kerauhan gitu. Sorry itu saya potong Mas, berbicara tentang yang tadi taksu itu perlu kita garis bawahi terhadap generasi dan teman-teman di luar sana. Sorry ini bukan Dewi ngajarinnya. Setahui nih, apalagi Laras bilang tadi pertama taksu itu adalah proses belajar. Dia dari kecil loh. Sengkean sih metaksu Aja. dari kecil konsisten diimbangi dengan doa. Engkean sih metaksu. Kalau gue nangkap secara sederhananya seperti itu. Kalau kamu mau metaksu di segala bidang, kita di Bali itu onyang lah taksu, undagi lah taksu, penari lah taksu, penabung lah taksu, semua punya taksunya sendiri. Kalau nggak diimbangi belajar dan konsisten dan berdoa tidak. Ya, benar. Tidak harus taksu doang. Iya, benar. Bisa sebenarnya bukannya menyalahkan tidak gitu, hanya ingin di sini tempatnya sharing bahwa hal yang metaksu itu butuh proses belajar yang panjang. Dia mini. Iya. Makanya kadang kalau lihat penari yang bukan mengejat penari itu penari maro-maro gitu. Penari baru-baru, cuman ketika itu udah kerauhan itu dibuat suatu bercandaan itu yang salah gitu. Makanya Laras itu kalau ngelihat penari yang tahulah maksudnya dari segi karakter tariannya, karakter pembawaan di belakang panggung, kayak misalnya kalau penari yang udah maksudnya prosesnya lama itu pasti diam aja, maksudnya kalem lah gitu di belakang panggung kan gitu. Kalau penari yang baru-baru tuh kayak ngeranyik gitu. tak lihat di belakang panggung kayak lengil gitu. Tapi kayak apa nanti istilahnya yang kayak gitu nepung karakter orang jadi dia tahu nih laga orang nih kayak gimana. Dan dia tahu Berarti proses belajarnya Laras dari penari sampai sekarang menjadi juri juga ya. Berarti menemukan hal gitu tuh menurut Laras tuh manusiawi nggak atau bagaimana menyikapi? Untuk yang ngelihat penari yang misalnya bercanda kerauhan dipakai bercanda kayak gitu, dia baru-baru nari pengen kerauhan gitu, banyak. Saya jujur di zaman sekarang itu banyak yang tak lihat gitu, artinya kerauhan makanya ngigal gitu, marane bisa ngigal berdi pangidangnya kerauhan gitu. Oh, gue nyanyiin kerauhan ada sih gitu. Mungkin dari kacamatanya Laras itu istilahnya itu juga cara ragu tuh, karena benar sih cara menyusun tuh taksu itu ada proses belajarnya sangat panjang. Dan itu pun mungkin kita mendapatkan taksu itu juga tidak gampang. Udah setuju Cang. Saya mungkin di bawah Kang Igal kan langsung taksu semungkin. Saya mungkin. Makanya kalau lihat yang itu udah ngena, maksudnya Laras tuh bisa ngelihat orang yang benar-benar kerauhan gitu sama aneh bercanda, maksudnya nengai-ngai gitu. Dari tingkahnya dia sebelum nari, sebelum mencelak ke panggung, sebelum muka langse itu tawang sorot matanya gitu. Makanya dari berarti Laras tuh bisa gini aja ini. Kalau dia pada saat selesai nari itu kerauhan tuh, maksudnya kayak dia tuh pengen ngedengeng pupang liu nak nyangkua gitu tuh kelihatan dari gelagatnya. Maksudnya kayak gimana sih dia? Maksud gue ada dua ya bisa prediksi. Ini orangnya kok gini banyak nih. Pasti kok gini. Berarti ternyata hanya sekedar dia tuh bisa membaca niat ngalir sensasi. Ada itu titik kuncinya. Itu maksudnya. Tapi
makanya sekarang kan Sensasi apa esensi? Iya. Sekarang kan Laras apa namanya di sekarang ini kan banyak nih sama-sama penabuh. Ini lain dari pertanyaan nih yang karena udah bahas tadi. Pernah nggak ngerasain cilok dengan penabuh ataupun penari sama? Kan wajar lah. Iya. Iya kan sekali aja. Karena ini pasti kalian banyak yang Iya. Penasaran kalau madam. Iya, benar. Si pacarnya mau yang viral. Kalau berbicara cinlok pasti pernah, karena kan dunia atau lingkungan pasti bertemu sama sesama seniman, penabuh, penari gitu. Tapi ya itu artinya ketika kita sudah cinlok dan di job itu artinya di gaya yang memang harus ya profesional, kerja gitu. Gituin nak. Seniman dulu, cinlok dulu. Dan udah punya pengalaman banyak dan bisa membedakannya. Iya. Tapi ciloknya nggak seniman. Pengalaman banyak. Kebanyakan tuh. Kebanyakan. Maksudnya pengalaman banyak dalam artian itu pengalaman di profesinya. Iya. Boleh. Makanya di penabuh. Enggak juga. Teman-teman di balik kata Anda juga tuh nilai sendiri. Oke. Nah, udah sekarang nih gimana? Single jomblo atau Single. Sekan. Gembok sekan. Karena kan banyak yang nanya. Iya. Mau Laras itu jomblo. Iya. Jadi Benar. bebas berekspresi deh. Bebas Di bidang seninya, Yong. Ada yang deketin? Apa? Udah, Belum udah. sih, belum. Kalongan bukan. Bukan lo, boy. We are hiring gitu ya. We are hiring. Cadangan CV. Gini, Mas. Gue berbicara tentang di dunia seni tadi, ketika punya pacaran nggak pernah nggak mengalami momen kayak apa namanya? Satu gini nih, satu dia nabuh, Ya. Laras nari, tapi break out di pertengahan jalan, tapi proyek terus jalan. Pernah nggak gitu? Pernah. Nah, ini cerita nyata. Dulu waktu Jangan sebutkan nama. enggak. Cuma episode itu gitu. Waktu kuliah S1 itu kan Laras itu menamatkan diri di ISI kan memang harus buat karya kan Iya, gitu. iya. Nah, Iya. ya kalian kebetulan memang pacar pada saat itu gitu, mantan yang sekarang dia memang jurusan tabuh kerawitan. Tabuh? Ya. Nah, terus Cikan. Kita respect. gitu. Nah, terus Mungkin Anda mungkin subscriber gua. nah, karena memang tidak jodoh mungkin Ya, betul, tidak betul. jodoh. Waktu diisi itu ada yang namanya 2 proyek gitu. Yang pertama itu proyek sebelum kita TA final, ada yang namanya ujian komposisi. Ya. Di ujian komposisi itu mantannya Laras, artis pacar pada saat itu tuh ikut mendukung, artinya mensupport, ikut menggambar gitu. Cuman ketika dari Januari itu komposisi dia masih ikut support, dukung. Di bulan kalau nggak salah Maret apa Februari itu kandas. Sedangkan Laras harus TA di bulan Juni atau Juli gitu. Nah, dia yang support itu memang dia yang mencarikan penabuh. Dia Ngumpulin teman-teman. Iya. Gitu. Dia yang membantu Laras gitu. Artinya sampai sekarang tuh masih berutang budi, artinya mengucapkan terima kasih karena kalau nggak dia yang bantu cariin penabuh mungkin nggak akan dapat penabuh kan pada saat itu gitu kan. Ya, Nah, tapi karena memang tidak jodoh dan Sama. tidak jodoh dan harus kandas, penabuhnya itu Laras sebagai yang ujian gitu kan, ngerasa aduh penabuh yang dicariin sama dia masih mau nggak ya dukung aku gitu. Di TA, Ya gitu oke, kan, oke. karena Laras tuh udah putus, sedangkan Laras udah putus, dia pun juga udah nggak maksudnya di TA menjelang ke bulan Juni mau TA tuh dia udah nggak ada komunikasi lagi, maksudnya nggak mendukung, nggak ikut menggambar lagi gitu. Nah akhirnya Laras Gimana caranya menanggulangi itu? ngomong lah di grup penabuh pun dia udah keluar
gitu ketika putus. Artinya dia udah nggak ada tanggung jawab lagi karena udah putus. Laras lah yang ngomong ke Penabu ketika dia udah left dari grup itu. Ini mohon gini karena memang ya Penabu juga udah tahu tanpa Laras ngomong, Penabu udah tahu karena mereka juga udah pada karena dewasa. sistem edisi itu kan memang support. Iya gitu. Terus ya mau pokoknya kami tetap dukung sampai mau tamat gitu, jangan mikirin hal-hal yang gitu kan. Gitu. Terus ya akhirnya Laras sampai TA pun masih disupport sama Penabu yang dia cariin itu. Gitu. Sampai selesai sampai tamat, sampai dapat gelar SSN dan sampai sekarang bisa melanjutkan karir Laras di dunia seni. Oke. Tuh. Itu tantangan seorang istilahnya penggiat seni loh, karena banyak. Karena aku kan harus berkenyam terus di depan panggung. Iya. Ada kesan momen seperti itu sakit gitu kan. Videonya bisanya. Ya cara orang mau lane itu kan, apalagi ya pelawak. Harus membuat orang ketawa, sedangkan posisi sakit hati ya gitu cara menanggulangi. Ini cara Laras harus tamat. Tapi sudah sampai sini pertengahan. Laki sama wanita itu kan beda yang perasaannya gitu. Bedanya di mana? Di lelaki dan wanita. Selain sama Penabu, penari juga pernah. Seputar kalau seputar seni. Iya. Kalau nyari di luar karena cinta itu mungkin seni ya. Iya. Cinta itu atau. Saya pengen kali konten kreator. Saya mau masuk jokes kan? Saya bercanda orang. Iya. Santai. Sampai di sana itu benar-benar dia terus kontak ya. Ya. Nah, cara menanggulangi kayak kan rasa itu. Sama Penabu atau sama dianya? Enggak, situasi saat itu. Kalau di Bayang tuh stres pasti. Ya, pasti. Iya kan? Ya. Stres pasti, kemudian beban. Kondisi sakit hati. Iya. Itu sebenarnya Laras itu suka ini sih, menenangkan diri kayak ke pantai gitu, suka gitu. Artinya senja masih ya. Anak senja. Iya. Jadi ya harus dapat sejam 2 jam gitu kayak merenung, bengong, relax gitu. Kalau diajak kalut terus kan skripsi sing beragat-ragat gitu. Tapi kan tidak terganggu dengan proses yang dijalani waktu itu. Enggak, karena di rumah kan juga ada sanggar yang selain Laras perlu selain Laras kayak menenangkan diri ke alam itu, anak-anak di rumah di sanggar itu malah mereka yang menghibur kadang gitu dengan cara Laras ngajar anak-anak banyak tuh bisa lupa sama masalah gitu. Bisa tahu dia tuh emang gitu sih. Jangan dengan kamera. Dia tuh emang gitu. Tapi itu pelajaran hidup rasanya. Iya, benar. Pelajaran hidup kan kita kan mungkin kini penonton tuh atau netizen tuh jarang tahu di balik layar, di balik proses yo. Banyak juga hal-hal itu kita tahu udah jadi nih. Apa yang mereka lakukan itu aja yang kita lihat. Di belakang ini bukannya perlu ya, cukup tahu aja gimana sih prosesnya. Oh, ternyata ada beban ya seperti itu, proses asmara. Iya. Problem mungkin apa gitu kan. Cuman sampai di detik ini Laras dikenal dan viral dan itu karyanya, kenapa kita nggak apresiasi dalam sisi lainnya? Sangat luar biasa apresiasinya. Mungkin teman-teman tuh tahu jadi dan tidak mudah. Memang proses itu tidak mudah. Segala sesuatu itu proses itu tidak mudah. Teman-teman tuh mengapresiasi itu lebih kita tuh nggak boleh ternyata dibalik yang memukau, ternyata ada cerita-cerita yang memang kelam, yang tidak unik, lucu, tidak selalu lurus mungkin jalan karirnya Laras. Meskipun dia itu meninggalkan Laras, tapi itu part of dinamika juga. Iya. Jadi viral terus. Badi nengi, nengi. Aduh. Nah, itu tadi perbedaan. Sekarang last question. Nah, mau tanya, project ada nggak selanjutnya? Apa itu kegiatan Laras? Jadi sekarang ini last question loh. Last pembahasan kita. Nah, kalau sekarang ini sebenarnya Laras kan sudah tamat S2 ya. Jadi Laras untuk
dunia dewasa, artinya pencarian kerja atau kerjaan tetap, itu memang cita-citanya Laras jadi dosen gitu, jadi dosen tari. Cuman udah magister sekarang. udah tamat, udah tamat Oke. S2. 2021 udah tamat S2. Oke. 2 tahun yang lalu terus sekarang memang di isi Denpasar sendiri belum membuka lowongan dosen tari. Nah, ada memang di isi, kalau di Indonesia kan udah hanya isi Denpasar, ada isi Solo, Jogja. Ya. Cuman memang di rumah di Sukawati sudah terlanjur buka sanggar dari 5 tahun yang lalu, sudah 100-an lebih anak sanggarnya, iya membernya. Nah, di isi Solo sebenarnya ada mencari dosen, dan memang mencari dosen yang khusus untuk mengajar mata kuliah tari Bali. Cuman orang tuanya Laras yang ya karena ya di karir di Bali sudah dilihat bagus, kemudian anak cewek di rumah juga satu-satunya gitu. Ya nanti aja gini dulu freelance atau berkarir dulu di Bali gitu. Nanti kalau isi Denpasarnya buka perlu dosen tari ya, nanti baru daftar. Itu mah cita-cita jadi dosen. Iya. Selain untuk target jadi dosen, ada lagi proyek besar yang sekarang kalau lagi sekarang di Sanggar sendiri itu Laras lagi mengikuti lomba-lomba di luar Bali. Itu kayak kemarin kan Kemendikbudnya. Kemendikbud ya lomba. Jadi itu seluruh sanggar di Indonesia bertarung, setor video dulu. Itu setor video, kemudian lolos 10 besar, dipanggil ke Malang gitu, disuruh dan satu-satunya sanggar dari Bali itu sanggarnya Laras. Gitu. Apa nama sanggarnya Laras? Sanggar Seni Nritya Graha Siwanata Raja. Bisa di follow Instagramnya di Nritya Graha. Oke, sekali lagi Sanggar Giri. Atau pengen tahu nanti cari Instagramnya Laras. Sanggarnya Laras Sari. Ya, udah. Langsung teman-teman ke sana. Mungkin ada adik-adik, teman-teman Iya. ke sana. Yang nonton nanti mungkin terbuka untuk semua wilayah ya di Bali. Iya, semua wilayah. Untuk umum. Benar. Minimum umur 6 tahun. 5. Kelas 1 SD. Oh, kelas 2 itu udah? Iya. Oke, silakan teman-teman yang ingin mengembangkan bakat anak atau adik-adiknya, silakan datang ke Sanggarnya Laras gitu. Iya. Dijamin Dijamin bisa top jer. Oke, ada lagi Cut? Nah, itu aja sih udah banyak sekali dapat. Ya, dari dunia perjodohan. Oke, sekali lagi thank you Ras. Ya, Thank you sama-sama. banyak, dan banyak insight yang Wi dapat Benar. tentunya di jejak pendapat, untuk jejak pendapat dan untuk teman-teman di luar sana. Mungkin Laras ada yang mau disampaikan untuk teman-temannya Lagi berproses Ya. insight. Jadi buat teman-teman, saya punya satu kutipan gitu yang jadi pegangan atau pedoman hidup selama menjadi seorang seniman atau pelaku seni dari kecil. Itu ada satu kalimat berbahasa Inggris, think globally, act locally. Jadi think globally itu berpikir global atau luas. Jadi kita tidak boleh menutup diri sebagai kayak kata dalam tempurung gitu. Kita tidak boleh misalnya aku penari Bali aja, aku cuma pengen belajar tari Bali aja, tari tradisi aja, tidak boleh seperti itu. Karena di dunia luar atau di luar sana masih banyak ilmu wawasan yang masih perlu kita pelajari. Ya, kemudian act locally-nya, walaupun kita sudah bisa tari-tari di luar atau kesenian di luar sana, pengetahuan dan teori ilmu, kita juga harus tetap berpatokan atau berpijak pada kesenian lokal kita. Jadi kita harus tetap mencintai budaya lokal kita, karena kalau bukan kita yang melestarikan, siapa lagi? Sekali lagi think globally, act locally. Yes. Wow. Pokoknya Pokoknya coblos kita. Pokoknya subscribe kita di share juga. Dan juga komen nanti di kolom komentar juga komen nanti ada masukan atau apa tuh bintang tamu yang mau diundang Yang mau diundang kembali silakan dicoret-coret di kolom komentar di bawah. Oke. Ya, sekali lagi thank you ya, Ras ya. Sama-sama. Terus berkarya, semoga Siap. karirnya semakin melonjak ke depannya dan segala sesuatu dilancar. Iya. Ya, seperti itu. Ya. Mungkin Kak Cut ada disampaikan lagi. Nah, cukup. Sudah semua? Sudah. Oke, saya Kak Cut. Saya Leong. Saya Laras. Sampai ketemu di episode berikutnya. Bye. Thank you very much. Jangan lupa subscribe. Thank you, Ras. Ya.